Siapakah aku ini? Injil Matius bab 16 ayat 13-20. Beberapa hari yang lalu saya sempat mendengar perbincangan sekelompok ibu yang biasa menjual pisang dan roti di depan halaman biara kami. Mereka berbincang seputar COVID-19. Mereka katakan, di negara kita, Republik Demokrasi Kongo, ada sekitar 9.000 orang yang positif COVID-19 itu. 8.000-an dari mereka sudah sembuh. Dan sekitar 240 sudah meninggal dunia. Dibandingkan dengan negara-negara lain, maka negara kita termasuk negara yang terberkati, yang bebas dari bencana besar yang diakibatkan oleh COVID-19 itu. Mengapa? Karena Allah selalu menjaga dan melindungi kita, orang-orang miskin, orang-orang sederhana, orang-orang yang menderita. Apa yang mereka katakan merupakan pengakuan iman mereka akan Allah. Allah sebagai penyelamat, Allah sebagai pembebas dari berbagai macam bencana dan penderitaan. Yesus dalam Injil yang kita renungkan pada hari Minggu ini bertanya kepada para muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Yesus sudah memberi makan banyak orang, menyembuhkan orang-orang sakit, melakukan mujizat-mujizat nyata. Apakah orang-orang tersebut mengenal dan percaya padanya? Ternyata mereka tidak mengenalnya, mereka tidak percaya kepadanya. Para murid menjawabnya, ada yang mengatakan, engkau adalah Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan engkau adalah Elia, yang lain mengatakan engkau adalah salah satu dari para nabi. Yesus tidak terkejut mendengar jawaban-jawaban orang-orang itu. Yang terpenting untuk Yesus adalah jawaban atau pengakuan iman dari para muridnya. Karena itu dia bertanya kepada mereka, dan menurut kamu sendiri, siapakah aku ini? Inilah pertanyaan iman, pertanyaan yang mematangkan iman para murid. Para murid sudah dipanggil Yesus, mereka sudah dibentuk olehnya. Mereka mendengar langsung dari mulutnya sabda-sabdanya. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri mujizat-mujizat yang dikerjakannya. Apakah mereka mengenal dan percaya pada Yesus? Dan ternyata mereka mengenal dan sungguh-sungguh percaya padanya. Petrus mewakili teman-temannya menjawab, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Petrus mengakui Yesus sebagai penyelamat, sebagai pemberi hidup. Dan Yesus begitu gembira mendengar pengakuan iman Petrus. Dan pengakuan iman Petrus memiliki konsekuensi misioner, memiliki konsekuensi langsung bagi dirinya dan bagi Allah sendiri. Setelah mengetahui kualitas iman Petrus, maka Yesus memberikannya tanggung jawab besar. Yesus memberikannya tanggung jawab untuk menjadi pemegang kunci kerajaan Allah, dan gerejanya akan dibangun di atas dasar iman Petrus. Orang yang memiliki kualitas iman yang baik, orang yang memiliki integritas diri yang benar, akan selalu diberi tanggung jawab yang besar, akan selalu berguna bagi Allah, bagi sesama, bagi gereja dan masyarakat. Berjuanglah menjadi orang-orang seperti itu. Kata orang, siapakah aku ini? Dan menurut kamu, siapakah aku ini? Pertanyaan terakhir ini dialamatkan kepada kita semua. Kita yang sudah dibaptis dalam gereja Katolik dan sudah menjadi pengikut Kristus,
menjadi orang-orang Katolik, apakah kita sungguh-sungguh percaya pada Yesus? Dan saya yakin kita semua percaya padanya. Dan pengakuan iman kita akan Yesus selalu memiliki konsekuensi langsung, memiliki dampak positif bagi masa kini dan masa depan kita. Kalau kita mengakui dan percaya pada Yesus sebagai Raja Damai, maka Dia akan mengatakan kepada kita, jadilah pembawa damai dan berhentilah bertengkar atau bertikai. Kalau kita mengakui Yesus sebagai penyelamat, maka Dia akan mengatakan kepada kita, keselamatan akan terjadi dalam dirimu, di dalam rumahmu, di dalam kehidupanmu setiap hari. Dan berhentilah mencari keselamatan di tempat-tempat lain, di barang-barang lain, atau di orang-orang lain. Kalau kita percaya dan mengakui Yesus sebagai benteng dan pelindung kita, seperti pengakuan sekelompok ibu tadi, maka Dia akan mengatakan kepada kita, datanglah kepadaku, baik dalam suka maupun dalam duka, dan aku akan melindungi kamu. Jangan hanya datang ketika kamu menderita atau berada dalam duka cita. Diri kita, hidup kita, masa kini dan masa depan kita harus dibangun di atas dasar pengakuan iman yang demikian.